Pernah gak sih kamu capek tapi gak tahu capeknya karena apa? Bukan capek fisik, tapi capek mikir, capek overthinking, capek pura-pura kuat, capek bilang aku gak apa-apa. Padahal jelas-jelas lagi gak baik-baik aja. Kita hidup di era yang serba cepat. Scroll sedikit, orang lain udah sukses. Buka story, temen udah pada nikah. Lihat TikTok, orang seumuran udah punya bisnis. Terus, tanpa sadar, kita nanya ke diri sendiri, aku kapan? Dan dari situ lahirlah rasa tertinggal, rasa gak cukup, rasa insecure yang pelan-pelan gerogotin percaya diri kita. Padahal ya, yang kamu lihat itu cuman highlight, bukan behind the scene. Kita sering lupa, setiap orang punya timing masing-masing. Dan hidup bukan lomba lari 100 meter. Ini maraton. Panjang. Naik turun. Kadang harus berhenti buat minum dulu. Healing itu bukan cuma staycation. Bukan cuma ke pantai terus foto estetik. Healing itu berani duduk sama diri sendiri dan jujur. Jujur kalau kamu capek. Jujur kalau kamu kecewa. Jujur kalau kamu ngerasa gagal. Dan tahu nggak? Ngerasa gagal itu bukan berarti kamu gagal. Kadang kita cuma lagi ada di fase belajar, fase ditempa, dan fase dibentuk. Kayak kupu-kupu, sebelum dia bisa terbang, dia harus struggle dulu di dalam kepompong. Gelap, sempit, gak nyaman. Tapi justru di situ sayapnya tumbuh. Mungkin sekarang kamu lagi ada di fase kepompong, ngerasa sendirian, ngerasa gak ada yang ngerti, ngerasa doa-doa kamu kayak mentok di langit-langit kamar. Tapi percaya deh, proses itu gak pernah ngehianatin hasil. Kamu mungkin belum sampai di tujuan, tapi kamu udah sejauh ini. Coba inget-inget lagi, semua hal yang dulu kamu pikir gak bakal bisa kamu lewatin, ternyata bisa kan? Hari-hari yang dulu rasanya berat banget, sekarang cuma jadi cerita. Berarti kamu kuat. Walaupun kamu sering ngerasa lemah. Kadang yang bikin kita makin sakit itu bukan masalahnya, tapi ekspektasi kita sendiri.
Kita pengen semuanya sesuai rencana. Padahal hidup gak pernah janjian buat selalu sesuai mau kita. Dan itu gak apa-apa. Karena seringkali yang kita rencanain itu baik, tapi yang Tuhan rencanain itu lebih baik. Kamu gak gagal. Kamu cuma lagi dialihin ke sesuatu yang lebih cocok, lebih sehat, lebih kamu banget. Kalau hari ini kamu ngerasa lost, coba berhenti sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Kamu gak harus punya semua jawabannya sekarang. Kamu gak harus punya semua di 5 tahun lagi bakal jadi apa. Kamu cuma perlu jalan 1 langkah hari ini. 1 langkah kecil tetap lebih baik daripada diem karena takut salah. Dan buat kamu yang lagi patah hati, aku tahu kok rasanya. Ngerasa ditinggal, ngerasa gak dipilih, ngerasa kurang. Tapi dengerin ini baik-baik. Kamu itu gak kurang. Kamu cuman sama orang yang salah. Kadang kehilangan itu bukan hukuman, tapi penyelamatan. Karena gak semua yang kita mau itu yang kita butuh. Dan buat kamu yang lagi berjuang sama diri sendiri, sama insecurity, sama trauma masa lalu, aku bangga sama kamu. Karena bangun dari tempat tidur aja kadang udah jadi pencapaian besar. Dan itu valid. Kita sering keras banget ya sama diri sendiri. Ngasih standar tinggi, gak ngasih ruang buat salah. Padahal kita manusia, bukan robot. Kita boleh istirahat, boleh nangis, dan boleh bilang, hari ini aku lelah. Healing bukan berarti kamu jadi orang yang gak pernah sedih lagi. Healing itu saat kamu tetap sedih, tapi gak hancur lagi. Saat kamu tetap kecewa, tapi gak kehilangan diri sendiri. Saat kamu tetap jatuh, tapi tahu cara bangun. Dan proses itu gak instan. Di media sosial kelihatannya orang-orang cepet banget move on, cepet sukses, dan cepet banget bahagia. Tapi yang gak kelihatan itu air mata mereka. Karena kamu gak hidup di cerita mereka, dan mereka gak hidup di cerita kamu. Jadi tolong ya, jangan bandingin proses kamu sama orang lain. Kalau hari ini kamu lagi di titik terendah, ingat ini. Titik terendah itu bukan tempat tinggal, cuma tempat singgah. Jadi tolong ya, jangan nyerah. Kalau capek istirahat, bukan berhenti. Kalau sedih, ya nangis. Bukan nyalahin diri sendiri.